Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Mas Nur. Jadi di video ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya mengapa dan apa penyebab gagal monetisasi. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, khususnya yang baru terjun ke dunia per-YouTuber. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua adalah hal-hal yang harus teman hindari yang bisa menyebabkan gagal monetisasi atau ditolak menjadi program partner itu saat mengajukan monetisasi channel. Ada banyak hal yang harus teman-teman hindari khususnya saat membuat atau menciptakan konten. Jangan sampai konten yang telah teman-teman buat itu malah kena konten berulang saat mengajukan monetisasi. Jadi apa saja hal-hal yang dianggap konten berulang sama tim itu? Dari pengalaman saya sendiri, saya menyadari kesalahan tersebut. Saya pernah membuat thumbnail video dalam bentuk serupa atau hampir mirip dengan thumbnail video-video saya yang lainnya. Sehingga kalau ditonton atau dilihat oleh orang lain, maka akan sedikit kesulitan untuk membedakan antara thumbnail video yang satu dengan video lainnya. Jadi thumbnail yang seperti ini maka akan dianggap konten berulang sama tim YouTube. Jadi setelah saya pelajari, thumbnail adalah salah satu daripada konten itu sendiri. Dan yang kedua perlu teman-teman ketahui adalah judul. Judul yang mirip, apalagi sampai video atau isi videonya membahas subjek yang sama dengan video lainnya, maka jelas dianggap sebagai konten berulang, dan saya juga menyadari kesalahan tersebut. Dan yang ketiga perlu teman-teman ketahui adalah konten yang kita buat berdasarkan template atau konten yang dihasilkan secara terprogram yang tampaknya kita ambil dari konten yang rusak. Untuk yang seperti ini saya menyadari saya tidak melakukannya, tetapi YouTube mengambil tindakan atau kendala daripada video-video saya yang lain, sehingga konten saya pun dianggap konten berulang. Dan selanjutnya untuk yang keempat, teman-teman juga harus menghindari konten yang hanya menggunakan gambar saja, seperti pada konten musik yang menampilkan atau menggunakan gambar saja dari awal video sampai akhir video. Maka konten yang seperti ini juga dianggap konten berulang sama tim itu. Atau menggunakan tag yang kita scroll tanpa kita memberi komentar dalam video atau tanpa narasi. Dan yang kelima adalah konten yang secara keseluruhan videonya hanya kita tampilkan pembacaan materi yang dianggap bukan karya kita. Jadi YouTube tahu, seperti tag yang kita ambil dari situs atau berita, jelas ya, itu pasti tahu. Maka konten yang seperti ini juga dianggap sebagai konten berulang. Dan kemudian yang keenam, teman-teman juga harus tahu, buat teman-teman yang suka memakai musik dalam video, saya tekankan sebaiknya jangan gunakan musik lagi. Ini adalah pengalaman saya, teman-teman. Banyak video tutorial yang saya buat, saya menggunakan musik atau memakai musik sebagai background video, tapi ternyata malah dianggap konten berulang sama tim YouTube. Yang padahal setiap video yang saya tambahkan musik, volumenya itu saya kecilkan, hanya saya setting sekitar 10-20% saja volumenya. Dan musik yang saya gunakan, yang saya pakai tidak teridentifikasi sebagai klaim hak cipta, tetapi dianggap sebagai konten berulang juga. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, kalau ingin membuat konten sebaiknya jangan pernah memakai musik kecuali dari YouTube audio library. Itu teman-teman boleh memakai atau mendownloadnya. Dan kemudian yang ketujuh, konten yang dianggap berulang adalah konten atau video yang mirip, yang tidak berfaedah, yang mana video tersebut tidak memiliki komentar, suara atau narasi dalam video. Konten seperti ini
juga dianggap sebagai konten berulang. Jadi teman-teman paham nggak? Jadi itulah teman-teman beberapa hal yang tidak boleh atau konten yang dianggap konten berulang sama tim YouTube. Jadi selain itu teman-teman juga harus mengetahui hal-hal yang dibolehkan sama tim YouTube. Alangkah atau sayanya kita harus mengetahui apa yang dibolehkan itu. Jadi setelah saya pelajari, ternyata YouTube membolehkan kita memakai intro atau outro yang sama di semua video, akan tetapi dalam video tersebut kita membahas subjek atau pembahasan yang berbeda dari setiap video yang kita upload atau setiap video yang kita buat. Dan juga hal yang dibolehkan di YouTube adalah menampilkan klip singkat dengan objek yang serupa yang kita edit menjadi satu. Itu dibolehkan sama tim YouTube. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, kalau kita menggunakan klip singkat, kita harus menyertakan penjelasan dari setiap klip singkat tersebut. Untuk menampilkan klip singkat mungkin sekitaran durasi intro atau outro atau sekitar 10 sampai 15 detik. Jadi itulah teman-teman hal-hal yang tidak dibolehkan dan hal-hal yang dibolehkan itu. Dengan penjelasan singkat daripada saya atau pengalaman saya, semoga teman-teman bisa paham dalam membuat atau menciptakan konten, khususnya untuk saya sendiri dan untuk teman-teman pemula. Bila teman-teman lebih kurang itulah sedikit sharing daripada saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga support channel ini atau video saya dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.